Halo sahabat tani, kembali bersama saya Pak Dewondo. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin, saya akan memperkenalkan perkebunan perkebunan milik saya. Ini perkebunan kelengkeng New Crystal, ini mayoritas New Crystal dari bibit dari jenis yang unggul, varian unggul yang sekarang ini sangat istimewa. Dari segala-galanya, dari tekstur, dari produksi, kualitas dan kuantitasnya itu bagus sekali. Akhirnya saya mengembangkan ini New Crystal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sahabat tani sekalian, bahwa pemeliharaan perawatan kelengkeng ini membutuhkan beberapa hal-hal yang harus diperhatikan sekali. Ya, mulai dari penyiapan bibit, ada beberapa pilihan, terus penanaman, pemeliharaan, pemupukan, dan akhirnya sampai pada saat misalkan seperti ini pembungaan. Sampai pembungaan, pemeliharaan buah kecil sampai besar, sampai dengan panen dan pemeliharaan pasca panen. Bagaimana kita untuk mendapatkan pohon kelengkeng ini dengan postur yang kita harapkan, dengan baik, kokoh, dan sebagainya. Ini contoh pembungaan. Jadi pembungaan kelengkeng New Crystal. Kenapa saya maksudkan pembungaan? Karena kelengkeng New Crystal ini adalah kelengkeng jenis dataran tinggi. Jadi jenis dataran tinggi apabila ditanam di dataran rendah seperti di wilayah Blitar dan sekitarnya ini ketinggian di sekitar 465 meter di atas permukaan laut, maka kelengkeng ini akan mengalami kesulitan untuk berbuah. Untuk berbunga itu kesulitan, jadi harus dipacu dengan stimulan atau perangsang bunga. Ya, ini bakal buah atau buah yang masih kecil-kecil, pentil bahasa Jawanya. Ini masih pentil. Jadi ini ada beberapa dompolan kelengkeng yang dari hasil bunga tadi. Jadi hampir sudah, bayangkan, hampir setiap pucuk ini menghasilkan bunga dan menjadi calon-calon buah ini. Wah, hawanya panas, sudah mulai panas. Tapi sahabat tani, sayangnya saya enggak suka pakai topi. Enggak suka pakai topi, enggak suka pakai kacamata biar enggak silau. Ya seperti ini. Rambut ini kan mahkota, jadi enggak boleh mahkota ditutupi. Ya, baiklah, akan kita jalan-jalan akan saya perlihatkan kelengkeng yang sudah lumayan besar dan siap untuk dibrongsong. Ayo kita ke sana. Nah, ini sahabat tani sekalian, ini buah kelengkeng yang sudah siap dibrongsong. Dan ini harus segera dibrongsong. Karena kalau tidak dibrongsong itu akan ada hama. Apa hama ya? Codot. Hama codot yang sangat suka dengan buah kelengkeng. Maka dari itu ini harus segera dibrongsong. Ya seperti ini sudah, cuma belum selesai, dan ini harus segera dibrongsong. Ini brongsongnya pakai pakai sak bawang. Di sini ada ventilasi udara juga, sirkulasi udara juga berjalan, tetapi hamanya tidak bisa masuk. Ini. Ya, sahabat tani sekalian, kembali ini buah kelengkeng yang sudah dibrongsong. Jadi sudah dibungkus dengan sak pembungkus karung, kantong pembungkus bawang tadi. Bayangkan, ini lah penuh, hampir penuh ini. Satu tandan seperti ini hampir penuh. Jadi harus diamankan, dan ini semakin besar, dan lihat sahabat tani sekalian. Ini batangnya sampai mentiung. Tapi insya Allah ini nanti kuat, jadi dirawat begitu lamanya dengan pengelolaan yang jarak
diharapkan bagus, menghasilkan buah yang bagus, dan tinggal mengamankan buahnya ini. Mudah-mudahan ini tetap kuat, jadi semoga tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Ini sudah digrosong, itu digrosong. Luar biasa, sahabat tani sekalian, kelengkeng New Crystal ini. Jadi, luar biasa sekali. Coba di zoom ini yang sebegitunya, ini sebegitu besarnya. Ini belum, ini masih muda. Dan ini bisa di zoom. Ini masih muda dan ini buahnya masih ada corak, ada warna-warna hijau-hijau ini. Berarti sangat muda ini. Jadi nanti kalau sudah tua, ini hijau, warna hijau ini akan hilang kembali coklat, menjadi coklat dan semakin coklat dan bisa dikatakan sudah matang dan siap untuk dipanen. Ini padahal ini masih muda. Sayang tadi saya tidak bawa uang koin 500-an dibandingkan dengan koin 500-an. Kalau ini setara dengan jempolan saya, padahal ini masih muda ini. Setara dengan jempolan. Ini masuk jempolannya lah, kena imbanding nih lah. Sip. Sahabat tani sekalian, ini pemanfaatan dari alam yang ada, bahwa kelengkeng ini ketika pembungaan ini membutuhkan penyerbukan dan harus ada penyerbukan di situ sehingga akan menjadi buah yang kecil-kecil atau pentil tadi. Oleh karena itu sambil pemanfaatan segala sesuatunya, pemanfaatan dari siklus alam ini di sini di beberapa titik saya taruh lebah. Jadi saya manfaatkan lebah. Ini gunanya adalah untuk membantu penyerbukan. Tetapi di luar daripada itu, lebah ini yang saya pelihara ini adalah lebah madu. Ini salah satu contoh saja. Ini salah satu contoh lebah yang beberapa titik saya tempatkan di kebun kelengkeng ini. Ini adalah lebah madu, dan kita sebetulnya bisa menggunakan lebah madu. Ada dua pilihan, lebah madu atau kelanceng. Jadi lanceng itu masing-masing juga bisa membantu penyerbukan, tetapi 3-4 bulan sekali kita bisa memanen madunya, walaupun bukan untuk dijual di pasar-pasar, tetapi minimal cukup untuk kita konsumsi sendiri. Ini lebah madu untuk membantu penyerbukan. Oke sahabat tani sekalian, kami rasa sudah cukup untuk pengenalan kebun kelengkeng ini. Berikutnya akan saya kupas habis tentang pemeliharaan, perawatan dari masing-masing tahap, supaya kelengkeng ini mulai dari penanaman sampai dengan pemanenan, pasca panen itu akan menghasilkan kelengkeng secara optimal. Yang jelas pesan saya, sahabat tani sekalian, lakukan sesuatu walaupun itu kecil sekali, karena itu akan mendatangkan manfaat untuk kita bersama. Manjada wajada. Oke? Lain kali kita akan ketemu lagi pada episode kelengkeng berikutnya secara mendetail nanti. Dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke? Wassalam. Hari ini saya sedih sekali. Ayo, saya perlihatkan. Wah, ini keluar, bro. Ini seperti satu umur yang tadi. Ini calon-calon buah. Wow, bayangkan, lebat sekali. Hampir setiap pucuk. Oh, setiap pucuk ini ada buahnya dan dombolannya, tandannya. Wow, lumayan sekali. Tetapi yang saya sampaikan tadi, hari ini saya sedih sampai kaosku tak walek iki tondo sedih gitu. Mengalami kecelakaan sigar gitu, gak kuat. Padahal masih kecil-kecil.
Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hari ini saya sedih karena kemarin waktu saya habis sepulang dari Tangerang kemarin, dari Tangerang, terus kabarnya di rumah ada hujan lebat padahal musim kemarau. Pada musim kemarau, terus kemarin sore hujan lebat. Tadi pagi-pagi saya ke kebun, ternyata ini udah bengkak, udah tidak kuat ini nahan beban beban buah.